Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagaimana telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Tidak lupa salawat beserta salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, selanjutnya saya akan menyampaikan isi dakwah singkat saya yang berjudul Pentingnya Saling Mengenal Makhluk Sosial. Wahai penonton sekalian yang saya sayangi, rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dari al-alaq, yang mana pengertiannya menurut bahasa al-alaq adalah sesuatu yang tergantung. Kemudian al-alaq juga dapat kita artikan sebagai ketergantungan manusia kepada pihak lain, atau yang biasa kita sebut manusia tidak dapat hidup sendiri. Selain yang ditentukan oleh Allah, perjalanan manusia juga sering dipengaruhi oleh orang lain. Bahkan sudah menjadi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh bantuan dari pihak lain. Sebagaimana contohnya, si kaya misalnya, ia membutuhkan tenaga fisik atau kekuatan fisik ataupun keterampilan yang ada dimiliki oleh si miskin. Pun sebaliknya, si miskin membutuhkan uang atau pekerjaan dari si kaya. Dengan adanya saling membutuhkan tersebut, maka manusia, suka ataupun tidak suka, tidak dapat mengelak dari keniscayaan, kebutuhan, ataupun ketergantungan itu, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Fatir ayat 150 yang berarti, hai manusia, kamulah yang amat butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya atau tidak membutuhkan sesuatu lagi, maha terpuji. Quran surah Fatir ayat 150. Sebagaimana dapat kita kutip dari ayat Al-Quran tersebut, bahwa kita berada di bawah kendali dan kuasa Allah. Dengan kuasanya itulah kita membutuhkannya serta tidak dapat mengelak dari kedudukan makhluk sosial. Sebagaimana Allah sebagai pencipta manusia sebagai makhluk sosial menyeru mereka semua dengan firman-Nya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Semakin kuat pengenalan dari suatu pihak kepada selainnya, maka semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu, ayat tersebut menekankan bahwa perlunya saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang dampaknya terjamin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Bagaimana menurut istilah, Anda tidak dapat menarik pelajaran dan tidak juga dapat saling melengkapi, bahkan tidak dapat bekerja sama tanpa saling mengenal. Bagaimana yang dapat ditekankan dari istilah tersebut adalah caranya, bukan manfaatnya. Karena seperti kata orang bijak, memberi pancing jauh lebih baik daripada memberi ikan. Demikian juga dengan pengenalan terhadap Allah, semakin banyak pula rahasia-rahasia yang terungkap, dan pada gilirannya melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menciptakan kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Dari sini pula, sejak awal Al-Quran telah menggarisbawahi bahwa sungguh manusia berlaku sewenang-wenang bila ada yang merasa tidak butuh. Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 6-7. Salah satu dampak dari sikap sok atau arogan, merasa tidak membutuhkan orang lain adalah keengganan menjalin hubungan, keengganan saling mengenal. Jika sikap seperti itu terus dipelihara, maka pada gilirannya bisa menghasilkan bencana dan pengerusakan di dunia. Memang pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan mencari, bahkan bersaing dan berlomba menjadi yang terbaik. Banyak sekali manusia yang menduga bahwa kepemilikan materi, kecantikan, serta kedudukan sosial yang disebabkan oleh kekuasaan atau garis keturunan merupakan kemuliaan yang harus dimiliki. Tapi jika diamati secara seksama, apa yang dianggap keistimewaan dan sumber kemuliaan itu sifatnya sangat sementara, bahkan tidak jarang mengantar pemiliknya kepada kebinasaan. Jika demikian, hal-hal tersebut berarti bukanlah sumber kemuliaan. Dengan demikian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Untuk meraih hal tersebut, manusia tidak perlu merasa khawatir kekurangan, karena anugerahnya melimpah melebihi kebutuhan bahkan keinginan manusia itu sendiri. Sebagaimana yang harus kita ketahui adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah habis. Sebagaimana Quran Surah An-Nahl ayat 96 yang artinya, apa yang ada di sisi kamu, wahai makhluk, akan habis dan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal dan tidak habis-habisnya. Sekian dakwah singkat dari saya. Apabila ada yang kurang, itu datang dari saya, dan apabila berlebih, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.